Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Donghua Renegade Immortal episode 110 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Kedua tetua dari sekte Pedang Dalau saling bertukar pandang. Lalu tanpa baba, si tetua pendek melambaikan tangannya. Wush! Pria berkulit putih yang berdiri di samping Qianqin langsung terlempar ke dalam lembah, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Baru saja tubuhnya mendarat di dasar lembah, tiba-tiba srek! Suara tajam menembus udara, menggema keras dari dasar lembah. Tanah yang ditutupi daun membusuk tiba-tiba bergolak, dan dari dalamnya muncul titik-titik merah menyala. Bukan satu, dua, tapi ribuan. Mereka berkerumun seperti badai semut merah yang sedang mengamuk. Saudara senior, Qianqin berbalik dengan wajah pucat, menatap para tetua, lalu berbisik penuh tekanan. Senior, apa maksudnya ini? Namun, belum sempat ada jawaban, titik-titik merah itu telah membentuk awan merah raksasa dan meluncur cepat seperti petir ke arah pemuda berjubah putih. Semua orang hanya bisa terpana, kecuali dua tetua itu yang tetap tenang seperti batu. Titik-titik merah itu tak ragu menyerbu tubuh pemuda itu. Mereka menembus pakaiannya, masuk ke dalam kulit, menyebar seperti racun dalam darah. Dalam hitungan 3 tarikan nafas, jubah putihnya telah menjadi merah darah. Jeritan memilukan terdengar. Ia menggeliat, meronta, mencakar tubuhnya sendiri hingga darah mengucur deras. Luka-luka mengangas sampai ke tulang, matanya penuh dengan rasa sakit, putus asa, dan kebencian yang mengerikan. Qianqin gemetar, menahan tangis dan akhirnya tersenyum. Senyum getir, putus asa. Akhirnya, titik-titik merah itu menghilang ke dalam tubuh pemuda itu. Suaranya menghilang, nafasnya memudar, dan hanya tubuh lemah yang tersisa. Semua yang menyaksikan adegan itu hanya bisa diam membeku, ngeri. Yin Shaoqing melangkah maju, tatapannya mengarah ke Qianqin. Kalau saudara magangmu belum mati, semua ini tak akan terjadi. Jangan ada dendam di antara kita. Di sisi lain, seorang gadis menutupi mulutnya. Wajahnya pucat seperti kertas dan tubuhnya gemetar hebat. Sedangkan seorang pria berjubah biru malah tersenyum seperti orang mabuk saat melihat tubuh Guo Xingyin. Sungguh aneh. Si Fang, sang tetua tinggi dari sekte Pedang Dalau, tersenyum kepada sesepuh pendek. Sepertinya kita tidak perlu repot-repot membunuh sendiri. Baknya sudah kenyang. Balas tetua pendek. Kita hanya perlu ambil buah emas cemerlang dan lapor ke sekte. Tanpa banyak bicara, si Fang mengeluarkan batu giok merah dari kantong penyimpanannya. Ia membentuk pedang dengan jarinya dan menunjuk giok itu. Segel pedang, buka. Seketika, giok itu berdengung, lalu terbang dan meledak menjadi benang-benang merah yang melesat ke arah pemuda yang hampir mati itu. Benang merah itu tidak menyentuh tubuhnya secara langsung, melainkan membentuk jaring rumit yang menyegel daerah di sekitarnya. Segel, teriak si Fang. Jaring merah itu bersinar terang dan membentuk penghalang kuat. Segalanya siap. Dua tetua itu pun turun ke lembah, menghancurkan sisa-sisa titik merah dengan mudah. Setelah semua bersih, mereka mendekat ke sumber masalah, sepetak kecil bunga emas yang menyimpan buah emas cemerlang. Lu Songyi, panen buah itu, perintah tetua pendek, suaranya penuh otoritas. Lu Songyi, seorang kultivator tingkat formasi jiwa, langsung mengangguk dan melangkah maju. Namun, hush, angin sepoi bertiup lembut ke dalam lembah. Awalnya tak ada yang aneh, tapi wajah kedua tetua langsung berubah drastis, seperti merasakan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka kendalikan. Si Fang menyipitkan mata lalu berteriak, "Rekan kultivator yang baru datang, tak perlu sembunyi, tunjukkanlah dirimu." Tiba-tiba, kabut abu-abu pekat muncul di kejauhan, merayap seperti ombak besar hingga memenuhi mulut lembah. Tidak ada yang bisa melihat siapa yang ada di dalamnya. Namun aura yang dibawa kabut itu dingin, mematikan, dan sangat kuat. Tetua pendek mengangkat tangan. Sebuah cermin perunggu muncul, memancarkan cahaya hijau yang menyelimuti kabut. Di saat yang sama, si Fang melepaskan pedang terbangnya. Ilusi pedang raksasa muncul di udara. Cahaya hijau dan energi pedang bersatu menyerbu kabut abu-abu. Namun, sebuah suara dingin muncul dari dalam kabut. Bagaimana mungkin cahaya kunang-kunang ingin menyaingi sinar bulan? Suara itu menggema, membuat tulang belakang siapapun bergetar. Dalam sekejap, kabut abu-abu meledak ke segala arah seperti tsunami, menyapu seluruh lembah. Cermin perunggu runtuh jadi pecahan cahaya hijau,
pedang Xifang meledak bahkan sebelum sempat mengenai targetnya. Semua serangan gagal total. Dua tetua sekte pedang Dalau terlempar mundur bersamaan, nyaris batuk darah, meninggalkan jejak kaki dalam di tanah yang bergetar tiap mereka menginjak. Tanah seakan gentar atas tekanan pertarungan para raksasa ini. Namun, bahaya sejati justru mengendap di udara, dalam bentuk gas abu-abu yang menyebar dengan cara menyeramkan. Salah satu helai gas itu tiba-tiba memisahkan diri, meluncur seperti pedang mematikan. Namun, bukan ke arah dua tetua, targetnya adalah Lu Songyi, si kakek tua dari tahap formasi jiwa yang sedang mencoba mencuri buah emas cemerlang dengan licik. Mata Lu Songyi membelalak. Dia tahu dia tidak bisa menghindar tepat waktu, jadi dia langsung mengambil keputusan nekat, teleportasi. Meski berbahaya di daerah penuh gangguan ruang ini, tak ada pilihan lain, tubuhnya mulai memudar. Tapi sebuah dengusan dingin terdengar dari balik kabut. Gas abu-abu itu menggeliat, menembus ruang sebelum benar-benar terdistorsi, dan serak, menusuk tubuh Lu Songyi tepat sebelum dia lenyap. "Kamu..." Itu kata terakhir yang bisa ia ucapkan sebelum tubuhnya mulai menggembung seperti balon raksasa yang dipompa terlalu keras. Dahuar! Lu Songyi meledak dalam hujan darah dan daging. Suara dentuman membahana menggema di seluruh lembah. Kabut merah perlahan-lahan menelan semuanya, dan di tengah kabut berdarah itu muncul seseorang. Sosok berjubah ungu, rambut panjang berkibar di belakang, auranya seakan bukan berasal dari dunia fana. Di jarinya, dua gulungan gas abu-abu melingkar laksana naga kecil yang menari. Di pinggangnya tergantung lencana dengan satu kata mencolok, 7. Wajahnya biasa saja, tapi seluruh lembah mendadak hening begitu ia muncul. Guo Xingyi pucat pasi, tubuhnya gemetar seperti daun di musim dingin. Adik magangnya bahkan tak sanggup menahan muntah. Wajahnya lebih putih dari kain kafan. Pemuda berbaju biru yang tampaknya bukan bagian dari sekte pedang hanya bisa menghirup udara bercampur bau darah, entah terpesona atau terguncang. Wanita bernama Qianqin menggigit bibirnya, gelisah. Lalu, dengan gerakan ringan, Wang Lin, ya, dia adalah Wang Lin, menunjuk ke udara. Daging dan darah di lembah bergolak, menyatu dalam kabut abu-abu yang mengambang menuju jarinya. Gas itu membentuk bola, gelap dan pekat, seolah berisi rahasia dunia lain. Dia meremasnya, bola itu mengecil, lalu hilang begitu saja. Salah satu tetua ternganga, mengenali lencana di pinggangnya, lalu berseru seperti membaca vonis. Sekte nasib surgawi, murid ke-7 divisi ungu, Wang Lin. Wang Lin hanya menoleh santai dan berkata pelan, "Jawab satu pertanyaanku, dan satu dari kalian bisa hidup hari ini." Tapi alih-alih menjawab, Xifang tertawa keras, tertawa seperti orang gila yang merasa menang sebelum bertarung. Lalu dia mengangkat tangannya, melepaskan energi pedang hijau yang menjulang ke langit. "Wang Lin, meski kau di tahap pertengahan transformasi jiwa, kami berdua punya pedang pusaka sekte. Meski menang, kau pasti terluka. Kita lihat nanti, apa kau masih bisa ikut masuk Laut Roh Iblis Timur bulan depan?" Xifang bertaruh besar. Jika Wang Lin ingin masuk ke peristiwa penting itu, dia tak mungkin mengambil resiko. Tetapi temannya, tetua pendek yang diam sejak awal, punya firasat buruk. Matanya menyipit. Wang Lin terlalu tenang, terlalu terencana, dan pria seperti itu tidak datang hanya untuk main gertak. Tanpa aba-aba, tetua pendek bertindak. Dia mengeluarkan bendera berdarah dari tas penyimpanan dan melambaikannya. Kabut darah keluar deras, menyelubungi tubuhnya. "Terima kematianmu," teriaknya, mengirim telapak tangan berdarah penuh aura jahat ke arah Wang Lin. Tak cukup sampai di sana, dia juga memuntahkan darah esensinya, berkilauan keemasan, dan mulai melantunkan mantra seram. "Melahap hantu surgawi." Tiba-tiba, kepala hantu raksasa muncul di belakangnya, menjerit ganas. Kepala itu tak berambut, berwarna hijau hitam, auranya membuat tulang-tulang bergemeretak. Ia melesat ke Wang Lin dengan niat melahap segalanya. Di sisi lain, Xifang juga tak mau kalah. Ia memuntahkan darah esensi, menampar dahinya, dan memanggil pedang jiwa asal yang mengeluarkan cahaya hijau memukau. Pedang itu dengan ukiran daun willow melesat bak naga menggila. Dua sesepuh bertarung habis-habisan. Tapi Wang Lin, dia hanya mengambil satu langkah ke depan, mengangkat tangan, lalu menekan udara. Jari kematian. Begitu jari itu bergerak, lembah seakan dilanda musim gugur yang menyapu kehidupan. Rumput kering, daun runtuh, akar tanaman mati, serangan telapak berdarah yang menyerangnya langsung hancur jadi debu. Tak berhenti di situ, energi dari telapak tangan yang hancur diserap oleh jempol Wang Lin. Ya, diserap. Ibu jarinya berwarna merah darah kini.
seperti menyimpan kekuatan neraka di dalamnya. Jari itu melesat, menembus pedang milik Si Fang, lalu menuju kepala hantu raksasa. Hantu itu membuka mulut lebar-lebar, mencoba melahap jempol itu. Tapi Wang Lin tersenyum. "Karena kau ingin melahap, maka ku turuti. Telan semua." Seketika, jempolnya bersinar terang. Energi dari telapak berdarah yang tadi dihancurkan semuanya dialirkan ke dalam kepala hantu, bersama kekuatan destruktif dari jari kematian. Kepala itu tak mampu menahan tekanan, ia melolong mundur 30 kaki. Lalu, dohuar! Itu meledak. Sesepuh pendek yang mengendalikannya langsung muntah darah, wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ketakutan. Ini mustahil. Dia langsung kabur tanpa pikir panjang. Wang Lin berdiri tenang, seperti dewa penghakiman, menatap punggung orang yang melarikan diri tanpa kata. Dunia seakan berhenti berputar. Hanya satu kesimpulan yang bisa dipetik oleh mereka yang menyaksikan: jangan pernah main-main dengan murid ketujuh divisi ungu. Wang Lin berdiri diam seperti patung, matanya dingin menatap ke arah penatua pendek yang baru saja melarikan diri sambil menjerit ketakutan. Dengan gerakan ringan, dia menampar tas penyimpanannya dan sebuah pedang surgawi melesat keluar, melengkung membelah angin. Suara cerewet langsung menyusul dari dalam pedang. "Cucu, jangan lari. Kakekmu Suli Guo akan membiarkan adik lelakiku bermain denganmu." Itu adalah suara si bawel Suli Guo, jiwa nyentrik dalam pedang terbang milik Wang Lin. Tanpa ragu, pedang itu langsung meluncur mengejar penatua pendek yang kini tampak seperti ayam tanpa kepala. Sementara itu dari belakang Wang Lin, seberkas cahaya pedang tajam menerobos udara. Energi pedang Si Fang penuh niat membunuh mendekat dengan kecepatan luar biasa. Wang Lin hanya menoleh sedikit, tidak ada rasa panik. Ia mengangkat tangan kirinya dan seketika cahaya keemasan meledak dari lengan tersebut. 4 siklus logam, energi spiritual surgawi. Suara Wang Lin tenang, hampir seperti sedang berbicara tentang cuaca. Seketika, cahaya dari tangannya berubah menjadi pusaran emas terang, dan dalam benturan menggelegar, pusaran itu menghantam energi pedang Si Fang. Lembah itu berguncang keras, tanah merekah, dan bahkan gunung-gunung di sekitarnya mulai runtuh. Tapi pedang kecil milik Si Fang yang memiliki daun willow terukir di atasnya tetap menerobos maju, mengarah langsung ke alis Wang Lin. Wang Lin tak bereaksi panik, ia hanya mengulurkan tangan dan duar. Cambuk hitam muncul dari tas penyimpanan, menghantam pedang kecil itu dengan suara keras. Jeritan menyakitkan terdengar dari pedang, seperti anak kecil yang mainannya direbut. Api hijau menyala di sekelilingnya, dan dalam upaya putus asa, pedang itu menembus udara hingga tinggal 3 inci dari dahi Wang Lin. "Oh, mulai panik ya?" Wang Lin bergumam dingin. Cambuk hitam seperti kilat kembali menebas pedang kecil. Denting logam dan jeritan menggema. Akhirnya, pedang itu kehilangan cahaya dan berubah menjadi asap hitam yang dengan cepat membentuk kembali sosok Si Fang. Sangat lemah, nyaris roboh diterpa angin. Tapi Wang Lin tak memberi waktu istirahat. Dengan satu gerakan jari, sinar hijau melesat dan berubah menjadi monster raksasa dengan mulut tajam. Dalam sekejap, monster itu menyantap tubuh Si Fang. Daging, darah, bahkan sisa energi spiritualnya yang tertinggal hanya tubuh tak bernyawa. Jiwa asal Si Fang muncul lagi, gemetar, panik, dan tanpa pikir panjang, langsung terbang menuju junior mereka. Tanpa penjelasan, dia menyerap Guo Xingyi. Pedang kecil menancap di dahinya, tubuhnya bergetar, dan tiba-tiba Guo Xingyi membuka mata lagi. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Jiwa Si Fang telah mengambil alih. Wang Lin mengangkat alis. Cepat juga dia memiliki tubuh. Si Tunan butuh 10 hari, dia cuma butuh beberapa detik. Si Fang dalam tubuh baru panik dan mulai tawar-menawar. "Rekan kultivator Wang, ini semua kesalahanku. Aku akan memberimu teknik kepemilikan cepat sebagai gantinya. Aku juga punya mantra khusus, pakai perawan buat penyembuhan. Gratis." Mendengar ini, gadis muda bernama Hyunkin gemetar, matanya berkaca-kaca. "Senior, tolong bunuh dia. Aku bersedia jadi pelayanmu seperti sapi atau kuda." Si Fang makin kepepet, mengutuk dalam hati. Tapi Wang Lin tidak tertarik pada rengekan. Ia hanya menatapnya datar. "Cetak teknikmu di batu giok. Kalau isinya palsu, kau tahu akibatnya." Si Fang tak berani melawan. Ia menyerahkan batu giok dan seperti pencuri yang habis mencuri kurma dari pasar, langsung kabur secepat mungkin. Sayangnya, harapan tinggal harapan. Wang Lin masih kalem, menunjuk dengan jari kiri. 2 helai gas abu-abu menyelinap ke udara dan menembus tubuh Si Fang yang sedang melarikan diri. Tubuh itu seketika berhenti, gemetar hebat. Lalu,
Dohuar, meledak menjadi hujan darah. Gas abu-abu kembali mengelilingi Wang Lin seolah sedang meminta pujian. Teknik ini lumayan. Wang Lin bergumam santai sambil menyimpan batu giok. Ia pun berjalan santai ke sisi lembah yang penuh bunga. Di sana, ia memetik satu buah berkilauan, buah emas cemerlang, dan menciumnya dengan lembut. Nyamuk raksasa di dekatnya langsung girang, sayapnya berkibar-kibar seperti anjing yang melihat tulang. Jangan khawatir, Wang Lin tersenyum tipis padanya. Qianqin menahan nafas. Buah itu, sekte mereka sudah lama mencarinya. Namun semua upaya sia-sia karena kemunculan Wang Lin telah mengubah segalanya. Wang Lin menempelkan buah emas cemerlang ke dahinya. Buah itu berkilau lalu perlahan-lahan terserap ke dalam tubuhnya. Tapi tak lama kemudian dia menghela nafas dan menggelengkan kepala. Aku terlalu terburu-buru. Mana mungkin menyempurnakan surga penantang manik semudah itu. 700 tahun dan aku baru menyelesaikan 4 elemen. Yang kelima ini, logam, pasti lebih sulit lagi. Dia menghela nafas pelan. Entahlah, semoga buah emas cemerlang benar-benar bisa membantu. Ia lalu mengangkat tangannya. Sekitar sepertiga dari buah-buah keemasan yang matang terbang ke udara. Di atas sana, nyamuk raksasa kesayangannya yang tak pernah jauh darinya langsung bersorak dengan cara yang hanya dimengerti oleh nyamuk. Terbang berputar sambil mengisap semua buah dalam satu tarikan nafas. Begitu selesai makan, tubuh nyamuk itu berkilauan 9 kali, seolah-olah sedang mengucapkan terima kasih dengan gaya nyamuknya sendiri. Wang Lin tertawa kecil dan tak memetik buah lagi. Ia membentuk segel dengan tangan dan mengirimkan sinar energi ke arah bunga-bunga. Bunga-bunga itu langsung bersinar terang, menyilaukan mata. Wang Lin mengeluarkan batu giok satu persatu dan meletakkannya di sekitar setiap bunga seperti sedang menyiapkan formasi rahasia. Dari kejauhan, Qianqin mengernyit, bingung. Kenapa dia nggak langsung petik semua buah? Apa memang harus pakai formasi buat panen? Pikirnya dalam hati. Tapi Wang Lin tampak sangat fokus dan dia memutuskan untuk diam saja. Setelah menaruh batu giok terakhir, Wang Lin mengangguk pelan. Menurut ingatan dewa kuno, hanya ketika buah ini tumbuh, matang, dan layu secara alami, barulah buah emas cemerlang bisa terbentuk. Tapi aku tak punya waktu sebanyak itu. Kalau menunggu, bisa harian, mingguan, atau bahkan bertahun-tahun. Jadi, mari kita pakai cara cepat. Ia mulai membuat gerakan aneh dengan tangannya, bukan segel kultivator biasa, melainkan gerakan kuno yang diwarisi dari Tusi, sang dewa kuno. Begitu selesai, ia berkata pelan, "Mati." Cahaya kuning melesat dari tangannya, mengenai batu giok. Batu itu langsung mengeluarkan suara tajam. Ting! Lalu, doar! Meledak menjadi debu. Qianqin terlonjak kaget. Bahkan Wang Lin pun mengernyit. Tapi meski batu giok hancur, cahaya kuningnya masih ada dan malah semakin kuat. Ia melompat ke batu giok lain, doar! Lalu ke yang lain lagi. Satu demi satu meledak seperti mercon tahun baru. Cahaya emas kini menyelimuti bunga-bunga, membuat kelopak dan buah perlahan menyusut dan mengering. Bahkan batangnya pun tampak seperti dipanggang dari dalam. Nyamuk itu mengeluarkan suara sedih, ingin turun mengambil lagi, tapi tetap bertahan di langit menahan godaan. Qianqin nyaris menangis melihat buah-buah itu layu. Buah yang indah, semuanya rusak. Namun Wang Lin tetap tenang. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Bunga-bunga mencair, berubah menjadi cairan emas yang meresap ke dalam tanah. Buah-buah pun meleleh seperti madu, menyatu dengan tanah. Batangnya ikut mencair, semuanya hilang dalam waktu setengah batang dupa. Wang Lin mendekat, berjongkok, dan mulai menggali perlahan. Tiba-tiba matanya bersinar terang. Terselip di dalam tanah adalah akar bercahaya seperti ginseng dengan 4 kumis panjang berwarna emas bersinar hangat seperti matahari kecil. 4 kumis, kalau tumbuh alami mungkin bisa 5, gumamnya, setengah kagum, setengah menyesal. Nyamuk itu kini tampak seperti kehilangan akal. Matanya memandang akar itu seperti anak kecil menatap permen langka. Qianqin bahkan ternganga tak percaya. Dia baru sadar, jadi tujuan semua ini bukan buahnya, tapi akarnya. Wang Lin memetik satu kumis dan menekannya ke dahinya. Hasilnya memang luar biasa, lebih efektif dari buah, tapi hanya bisa menaikkan elemen logam 10%. Itu terlalu sedikit. Dia pun memetik satu lagi dan melemparkannya ke nyamuk. Nyamuk itu langsung menyambarnya dan menelannya. Cahaya kemasan menyelimuti tubuhnya dan perlahan ia meringkuk membentuk kepompong emas. Wang Lin tersenyum puas. Akhirnya kau akan berevolusi. Dia menyimpan kepompong itu ke dalam tasnya, lalu memanggil katak guntur raksasa yang muncul dengan malas dan cemberut seperti baru dibangunkan tidur siang.
Tapi begitu melihat 2 kumis emas tersisa, matanya langsung tajam. Tanpa banyak basa-basi, Wang Lin melempar 1 kumis ke Katak. Plak! Kumik ditangkap lidah merah panjang lalu ditelan. Tubuh Katak mengeluarkan suara petir rendah dan perlahan tertidur lagi, seolah kenyang dan bahagia. Tinggal 1 kumis tersisa. Wang Lin menoleh pada Qianqin yang masih terpaku seperti patung. Akar ini kudapat karena keberuntunganmu juga. Kumis terakhir ini untukmu. Ia melemparkannya dengan santai, lalu menyimpan akar utama untuk tubuh aslinya. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi kabut hijau dan menghilang begitu saja. Qianqin memegang kumis itu dengan hati yang bergetar. Semuanya terasa seperti mimpi. Wang Lin telah pergi tanpa suara, tanpa jejak, hanya menyisakan kumis emas yang bersinar di tangannya dan rasa kagum yang tak terucapkan. Di lembah sunyi yang diselimuti kabut abu-abu, Wang Lin berdiri tenang seperti batu karang yang menantang ombak waktu. Di depannya seorang pria tua pendek dengan wajah penuh keringat dingin, tersenyum kaku seperti mayat hidup yang menunggu giliran dikubur. Kalau ada masalah, kita bisa bicarakan. Suara si Panatua bergetar, separuh karena takut, separuh karena nafasnya hampir habis dikejar pedang. Ia bahkan tak berani menyentuh luka di pundaknya. Pedang setengah bulan yang baru saja melayang di dekat tengkuknya terasa seperti dewa maut yang belum puas memanen nyawanya. Wang Lin tak menjawab, ia hanya mengangkat 1 tangan dan helai gas abu-abu mengalir pelan di antara jarinya. Melingkar seperti ular malas yang menyimpan bisa mematikan. Melihat itu, si Panatua makin gemetar. Aku tanya sekali, beberapa tahun lalu ketika pedang suci pulang dari alam surgawi, apakah ada hal yang ganjil? Si Panatua segera menjawab, roh pedang, ada roh pedang mengejarnya. Jawabnya cepat, seperti anak kecil tertangkap basah mencuri kue. Mereka bertarung selama berhari-hari, lalu pedang suci menyegel roh itu di Laut Roh Setan Timur. Wang Lin menatapnya tajam. Laut itu apa istimewanya? Dan mulailah cerita mengalir seperti air deras dari mulut si Panatua bahwa Laut Roh Setan Timur adalah tempat terlarang yang hanya dibuka tiap 5.000 tahun. Bahwa di dalamnya ada setan-setan kuno, bahaya mematikan, dan warisan roh iblis, harta karun yang bisa mendorong kultivator naik 1 tingkat penuh. Mata si Panatua berkilat saat ia menjelaskan manfaat warisan itu. Tapi Wang Lin tak tergoda, tatapannya tetap dingin. Lalu tanpa peringatan, pedang setengah bulan itu kembali bergerak, hening sejenak, darah menyembur, tubuh jatuh. Diam. Wang Lin memutar tubuhnya. 2 pedangnya kembali ke tas dan dia pun lenyap dalam sekejap seperti mimpi buruk yang baru saja usai. Tapi dunia belum selesai dengannya dan pria itu belum benar-benar mati. 3 batang dupa waktu berlalu dan tubuh si Panatua bergoyang. Matanya terbuka, nafas panjang keluar dari paru-parunya yang nyaris hancur. Hahaha, kau kira aku begitu mudah mati? Gumamnya tertatih, bangkit dan bersiap melarikan diri. Namun, sret! 2 untaian gas abu-abu melesat dari kegelapan seperti 2 naga lapar. Mereka menembus penghalang, menembus tubuh. Wajah si Panatua seketika pucat pasi. Ia menjerit tapi sudah terlambat. Gas itu berputar di dalam tubuhnya, menggerogoti kekuatan hidupnya sedikit demi sedikit seperti pelan tapi pasti. Dan jauh di dalam tanah iblis utara, Wang Lin menyeringai pelan. Gas abu-abu tidak pernah salah sasaran. Ia terus berjalan di antara kabut pekat. Tubuhnya menyatu dengan angin dan bayangan. Dalam perjalanannya selama 10 hari, ia telah menciptakan 3 segel pembantaian, simbol abu-abu yang mengandung kekuatan hidup murni dan menyelimuti tubuhnya seperti pelindung dewa kuno. Dan kini, ia berdiri di ujung hutan kematian, menatap ke arah timur. Laut Roh Setan Timur, bisiknya, suara lirih namun penuh tekad. Tempat yang sempurna untuk menyempurnakan seni pembantaian surgawi. Matanya memancarkan cahaya samar, gas abu-abu di jarinya mendesir seperti bisikan arwah, dan angin membawa suara langkahnya ke arah takdir yang sudah menantinya. One Earth, tunggulah, aku akan kembali. Tapi sebelum itu, aku akan menaklukkan neraka. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang namanya spoiler pastinya ada yang meleset soal detail cerita dan episodenya ya. Oke, jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.